Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Kembali lagi dari Bukit Sion Makkale, kami menyapa kita semua. Dan mari bersama-sama seperti biasanya kita mengambil sikap saat teduh untuk perenungan firman Tuhan. Bacaan kita hari ini dari Yudas pasal 1 ayat 17 hingga ayat 23. Yudas pasal 1 ayat 17 hingga ayat 23. Mari berdoa. Ya Tuhan, syukur untuk rahmat-Mu bagi kami. Syukur untuk pemeliharaan-Mu dalam istirahat kami sepanjang malam yang telah berlalu. Di hari baru ini, mengawali serangkaian aktivitas kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu kiranya memampukan kami boleh memahami dengan baik apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan dalam kehidupan ini, pun boleh menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Bersabda ya Tuhan, kami siap mendengar. Dalam Kristus Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Surat Yudas pasal 1 ayat 17 hingga ayat 23. Nasihat-nasihat untuk meneguhkan iman. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Amin. Teguhkan imanmu menjadi tema perenungan kita bersama. Teguhkan imanmu. Bapak Ibu Saudara-saudara, surat Yudas ditulis untuk memberi peringatan kepada jemaat dalam menghadapi sekelompok orang yang membahayakan persekutuan atau iman keyakinan mereka. Para kelompok tersebut pada satu sisi mengagumi Yesus, tetapi di sisi lain mereka tidak menganggap penting ketaatan kepada Yesus. Fokus hidup mereka tidak untuk serupa dengan Kristus, melainkan fokus pada hal-hal yang duniawi, seperti halnya iri hati terhadap keberhasilan orang lain. Bahkan akhirnya membunuh seperti halnya Kain. Itu dijelaskan dalam pasal 1 ayat 11 dari surat Yudas. Kemudian menerima suap sebagai upah melakukan sesuatu yang jahat. Seperti halnya Bileam yang menerima suap dari Raja Balak untuk mengutuk bangsa Israel. Itu juga dijelaskan dalam ayat yang ke-11. Selanjutnya menjadi pemberontak karena ingin memiliki kedudukan yang penting, seperti halnya Korah ketika memimpin pemberontakan melawan Musa dan Harun, karena juga ingin memiliki hak khusus imam seperti yang dimiliki oleh anak-anak Harun. Itu juga dijelaskan dalam ayat 11, dan mereka sama sekali tidak menghasilkan buah dalam kehidupan mereka. Di tengah situasi tersebutlah penulis surat Yudas mengajak para pembacanya dan juga bagi kita saat ini untuk tetap berpegang teguh pada iman serta menjaga kemurnian ajaran dan kekudusan hidup kita sebagai respon syukur kita atas anugerah keselamatan yang diberikan Allah.
Situasi tersebut sesungguhnya juga telah dikatakan oleh para rasul sejak awal, bahwa menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Sehingga jika saat ini pun juga ada orang yang demikian, kita kemudian tidaklah heran. Tugas kita saat ini ialah kita mampu menjaga keteguhan iman kita dan tidak ikut turut mengambil bagian seperti yang dilakukan para pengejek-pengejek tersebut. Kita diajak untuk tidak ikut di dalam sikap hidup yang sia-sia dan tetap kuat menjaga keteguhan iman kita. Kendati berbagai godaan menghampiri. Pertanyaannya ialah bagaimana kita mampu melawan godaan tersebut. Ayat 20 mengatakan, lawanlah tersebut dengan berdoa dalam Roh Kudus. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, perkara tersebut tidaklah berhenti di situ. Penulis kitab Yudas juga mengingatkan kita untuk tidak hanya setia pada iman, tidak hanya teguh pada iman yang benar, tetapi juga harus mampu menunjukkan kasih kepada orang lain, khususnya bagi mereka yang telah sesat dan berpaling dari kebenaran. Yang disebutkan dalam bacaan kita ayat 22 sebagai orang yang ragu-ragu. Dalam hal ini, Yudas ingin berpesan kepada kita bahwa kita harus mengajak mereka untuk bertobat dan tidak terus-menerus tinggal dalam kesesatan tersebut. Bukan malah menjauhi atau membenci mereka. Allah menghendaki agar kita memperlakukan mereka seperti kita sendiri telah diperlakukan oleh Allah. Bisa kita membayangkan bagaimana jadinya jika Allah juga memilih untuk menjauhi kita, jika Ia memilih untuk membenci kita. Namun, dalam Yesus Kristus, Allah telah berbelas kasihan kepada kita. Hendaknya kita juga mampu berbelas kasihan kepada saudara-saudara kita yang telah tinggal dalam kesesatan. Amin. Bapa, terima kasih kami masih boleh dimungkinkan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu saat ini. Roh Kudus-Mu yang memampukan kami semua dalam keterbatasan kami untuk mampu lebih lagi memahami dan mampu memperlakukannya dalam kehidupan kami. Kami mampu meneguhkan iman kami di tengah kesesatan dunia. Kami mampu meneguhkan iman kami, bertahan dalam kepercayaan keyakinan kami, mampu menjadi serupa dengan Kristus di tengah-tengah tindakan atau perilaku umat manusia yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Bahkan terlebih, kami dimampukan, kami dikuatkan, diteguhkan untuk mampu membawa kasih, membawa terang di tengah-tengah dunia ini yang telah rusak oleh dosa. Dalam kerendahan hati kami, Tuhan yang memampukan kami untuk Tuhan pakai. Khususnya ketika kami dalam pekerjaan kami, dalam rumah tangga kami, dalam lingkungan kehidupan kami mampu menjaga iman kami untuk senantiasa berlaku benar di hadapan-Mu, terlebih mampu menjadi garam dan terang di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah tanggung jawab kami. Serangkaian aktivitas kami di hari ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menopang, memeliharakan kami semua, agar dalam aktivitas kami dipenuhi oleh damai sejahtera, sukacita, dan kenyamanan daripada Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau melawat saudara-saudara kami yang saat ini dalam kelemahan tubuh, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Biarlah kiranya mereka boleh dipulihkan. Orang tua kami yang dalam lanjut usia dimampukan
dalam menjalani masa lanjut usianya. Saudara-saudara kami yang miskin, yang kelaparan, yang tak berdaya, Tuhan kiranya melawat mereka dan ajar setiap kami untuk mampu berbagi kepada mereka. Juga berdoa bagi pemerintah kami, Tuhan kiranya yang menolong mereka dalam mengangkat tugas dan tanggung jawab, boleh memimpin dengan baik, memerintah rakyat dengan baik, dan tercipta kesejahteraan di tengah-tengah bangsa kami. Berdoa untuk hamba-hamba Tuhan dalam mengangkat tugas dan pelayanan mereka. Kiranya mereka dengan penuh kuasa daripada Tuhan mengangkat tugas dan tanggung jawab mereka dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat. Melalui pelayanan mereka, setiap jemaat Tuhan mampu merasakan kehadiran dan lawatan daripada Tuhan. Setiap kami yang dalam pergumulan, Tuhan peliharakan kami satu persatu, boleh melalui pergumulan tersebut dan sungguh menyadari bahwa Tuhan tak pernah meninggalkan kami. Ya Bapa, ampunkan salah dosa kami, terima kami yang berdoa. Dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Demikianlah renungan harian kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan, dan kiranya Tuhan yang dipermuliakan dalam serangkaian aktivitas kita.